Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat siang saudara, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga saja tetap sehat dan jangan lupa dimanapun kita berada tetap menerapkan protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Senang sekali saya Hendra Bakti hadir menjumpai Anda di kesempatan kali ini untuk menghadirkan perbincangan yang menarik untuk kita simak bersama. Hari ini kita akan berbincang dengan tema layanan administrasi hukum umum di wilayah Sulawesi Selatan. Banyak orang yang memiliki keinginan untuk memiliki usaha kecil begitu. Namun tahukah Anda diharapkan untuk mengurus badan hukum dari usaha yang Anda dirikan agar memiliki kekuatan hukum tentunya. Nah, lalu bagaimana sebenarnya persyaratan dan prosedur alur yang harus dilalui ketika kita ingin mengurus usaha yang berbadan hukum ataupun perseroan perorangan yang tentunya nantinya akan mendatangkan manfaat bagi Anda semuanya tentu ketika usaha yang Anda jalankan berbadan hukum begitu. Inilah yang akan kita bahas dalam sesi perbincangan kita di kali ini. Tentunya ada beberapa orang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya yang kemudian nanti akan menjelaskannya kepada Anda. Yang pertama di samping saya sudah ada Bapak Jian Henry Patu yang merupakan Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Sulawesi Selatan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Hendra. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Di tengah kesibukan, terima kasih sudah sempat hadir di studio Kompas TV Makassar untuk menjawab pertanyaan kami nantinya. Terima kasih kembali. Ya, siap. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Ria Trisnomurti yang merupakan seorang notaris di Kota Makassar. Selamat siang, Ibu. Apa kabar? Selamat siang, baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih juga Bu sudah hadir di studio ini dan nanti kita akan berbincang banyak Bu ya. Terima kasih. Kemudian kembali. berikutnya ada Bapak Muhammad Al-Ghazali yang merupakan analis kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Selamat siang Pak Al-Ghazali. Selamat siang Pak Hendra. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Selain 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV Makassar ini, kami juga terhubung via Zoom dengan 1 orang narasumber yaitu Bapak Patahudin yang merupakan Direktur Pengawasan LJK Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selamat siang Pak Patahudin. Selamat siang, Pak Hendra. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, terima kasih. Terima kasih Pak Patahudin, tetap bersama kami. Nanti kami akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Patahudin ya. Baik, kita mulai perbincangan kali ini. Banyak orang yang kemudian saat ini mendirikan usaha kecil, skala rumah tangga begitu ya. Yang pastinya sebuah badan usaha dibutuhkan begitu untuk kemudian agar usaha yang kita jalankan ini memiliki kekuatan hukum begitu. Usaha yang berbadan hukum. Saya ingin ke Pak Al-Ghazali terlebih dahulu. Mulai Anda gambarkan orang-orang yang datang di kantor Anda, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengurus usaha berbadan hukum. Seperti apa gambarannya saat ini? Adakah angka yang bisa Anda sebutkan untuk di Kota Makassar, salah satu wilayah di Sulawesi Selatan ini tentang pengurusan usaha berbadan hukum? Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara sistem layanan berusaha sekarang ini sudah sangat jauh berbeda dengan yang layanan yang kita ketahui sebelumnya. Ini yang perlu kita ketahui dulu dan informasikan ke publik bahwa sistem pelayanan sekarang ini sudah semua digital. Digital? Iya, silakan nanti mendaftar lewat oss.go.id. Oke. Ini yang dipakai oleh seluruh pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Namanya oss.go.id. Di dalamnya itu ada layanan berusaha baik persorangan maupun non persorangan. Oke. Dan di dalamnya juga dikategorikan ada usaha UMK dan non UMK. Nah, jadi layanan-layanan inilah yang semua jika dia non persorangan akan terkait dengan legalitas hukumnya. Contohnya di sini adalah akta notarisnya dan ahunya dalam hal ini. Oke.
AHU itu ibaratnya kalau kita mau masuk ke OSS itulah kuncinya. Nah, Baik. kalau dia berbadan hukum. Mhm. Kalau dia non perseorangan cukup dengan email, KTP, Baik. Dan nomor telepon. Berarti itu menandakan bahwa ketika seseorang mendirikan usaha harus memilih AHU dulu untuk bisa Iya, masuk ke kalau dia sana badan begitu ya? usaha, ya. Oke, Non baik. perseorangan. Non persorangan. Selanjutnya? Jadi kalau kita mendaftar sekarang ini pastikan dulu kita ini perseorangan atau non perseorangan. Jadi kalau dulu sistem dulu kita datang ke PTSP, ke kantor kami Baik. untuk didaftarkan layanannya. Sekarang PTSP tidak memiliki layanan untuk mendaftarkan izin seseorang. Hal ini kenapa? Karena untuk mempermudahkan kita sendiri yang mendaftar. Karena semua sudah berbasis akun. Iya, iya, iya. Akun itu adalah kepemilikan kita sendiri. Nah, dia sudah berbasis email, berbasis MPWP, berbasis KTP. Jadi untuk masuk membuat perizinan harus punya akun dulu. Iya. Jadi ini mindset yang harus dirubah sekarang bahwa kita sendiri yang daftarkan izinnya. Karena memang login untuk pendaftaran yang ada di PTSP sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang perlu dipahami dulu. Apa-apa yang perlu dipersiapkan, Ya. Contohnya tadi seperti KTP, kalau dia non persorangan dulu saya sampaikan, kalau dia non persorangan, KTP, email, nomor telepon, alamat lengkap, dan pastikan usaha apa Anda. Iya. Usahanya apa? Ini ada istilah KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Oke. Ini kalau kita berbicara KBLI ini adalah rumus yang dibuat oleh BPS menjadi angka-angka. Baik. Angka-angka inilah yang menunjukkan sektor-sektor usahanya. Nah, inilah yang harus kita ketahui, KBLI apa yang kita punyai, yang kita inginkan. Nah, terus kita buat akun dan silakan mendaftar. Ini kalau ini perseorangan. Kalau non perseorangan, yang harus kita siapkan itu selain KTP, MPWP perusahaan, Oke. AHU, ini nomornya yang harus masuk ke terregistrasi ke pendaftaran OSS. Nomor AHU-nya ini yang itulah yang tadi saya sampaikan bahwa inilah kata kunci untuk masuk ke OSS. Yang Baik. membedakan dengan perseorangan dan non perseorangan. Jadi di dalam AHU itu kalau saya ibaratkan ya Bu, beda bahasanya mungkin dengan notaris. Anggaplah ini untuk publik. Oke. AHU itu anggaplah dia akta digitalnya lah bagi kami. Akta digitalnya. Karena kalau yang fisik kan yang dicetaknya. Jadi apa yang ada didaftarkan di AHU-nya itulah yang bisa diambil oleh pemohon. Oke. Yang didaftarkan oleh notaris bidang usahanya. Jadi sebelum kita ke notaris, pastikan bidang usahanya apa yang kita inginkan untuk mendapat akta. Jadi aktanya inilah, aktanya ini, bidang usahanya ini yang didaftarkan di KBLI-nya melalui AHU itu namanya, Administrasi Hukum Umum. Baik, baik. Memang perkembangan teknologi membuat ini semakin mudah begitu ya. Ya. Jika sebelumnya kita kontak fisik berhadapan langsung, sekarang dipermudah dengan melalui aplikasi yang disediakan begitu ya. Tapi kalau di Kota Makassar sendiri begitu ya, angkanya seperti apa pengurusan ini Pak di Makassar? Apakah saat ini memang di masa pandemi itu masih tetap pelayanan dilakukan kepada seluruh masyarakat dan masyarakat masih ramai yang mengurus badan usaha atau seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau pelayanan di PTSP sudah sejak 2019 kita sudah online. Dulu kan ada aplikasi daerah. Ya, ya. Nah, sekarang ini OSS yang sudah dipakai oleh seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi untuk layanan berusaha ini sekarang jadi kita tinggal siapkan layanan yang khusus, anjungannya khusus untuk orang yang gagap teknologi. Oke. Atau dia tidak punya peralatan di Baik, rumah. tidak mendukung Ya, begitu jadi ya, kami tinggal peralatannya. pendampingan saja. Karena semua memang berbasis akun kita, bukan kami yang daftarkan. Ya. Adapun biasa yang kami damping itu adalah mereka-mereka yang gagap teknologi. Tentunya harus kami tahu emailnya dulu. Ya. Karena semua berbasis email dan berbasis NPWP-nya. Baik.
ahunya juga semua itu. Baik, semuanya sekarang tentunya di bawah koordinasi yang dilakukan, tentunya semuanya harusnya bisa berjalan lebih mudah dibandingkan sebelumnya begitu ya. Baik, selanjutnya bagaimana peran notaris kemudian untuk kemudian bisa pengurusan usaha berbadan hukum begitu. Nanti kan kita tanyakan kepada seorang notaris di Kota Makassar, tapi kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami tentunya di Sapa Sulsel. Dari sekian banyak peristiwa terkini, kita bersama menuju Indonesia maju. ada beberapa yang layak digali lebih dalam. Biasanya serangan pajar. Kasihan anak-anak kita, orang tuanya dianggap monster. Membakar plastik jangan sebagai sebuah kewajaran, padahal ada bahaya yang terselubung. Ikuti penelusuran fakta dalam Berkas Kompas setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Ada manusia dalam setiap kita yang ingin didengar. Sekarang dia di rumah, perasaan yang nonton saja jadi ambiar. Harus positif. Teronjol-teronjol asik gitu loh. Di sini kami hadirkan para manusia dengan segala kemanusiaannya. Aneh, saya bukan penguasa, yang di demo itu kan Kapolri, Presiden, Menteri di demo. Ini saya Ahmad Dhani. Hampir menyesal tidak jadi istri wapres. Rosi setiap Kamis pukul 8 malam live di Kompas TV. Selamat malam Followers, menemani ruang istirahat Anda. Saat Anda bilang perlu semangat dan kerja keras untuk sukses. Kemenangan juga diperoleh Persib Bandung yang berpesta 4 gol tanpa balas. Saatnya lengkapi perolehan informasi dengan berita olahraga bertabur laga. Kompas Sport Malam. Setiap hari pukul 11 malam. Live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Anda tidak ingin menjadi korban dari sejumlah aktivitas ilegal. 1.697 handphone diimpor secara ilegal. Waspadalah, ikuti investigasi mendalam dan akurat berbagai fenomena pelanggaran hukum. Cemburu karena dia sering main sama cowok-cowok lain. Enggak, tadi tuh Mbak bilang transfer kayak gitu kan. Target setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih dalam perbincangan yang membahas terkait dengan layanan administrasi hukum umum di wilayah Sulawesi Selatan. Ini penting bagi Anda yang memiliki usaha, yang kemudian ingin mengurus badan hukum. Ini tentunya menjadi harapan kita semuanya. Lalu bagaimana prosedurnya? Tentunya Anda harus menyimak perbincangan kita kali ini. Saya ke seorang notaris. Kita mungkin perlu mengetahui bagaimana peran dari notaris dalam hal pengurusan korporasi begitu yang berkaitan dengan korporasi yang mengurus usaha berbadan hukum. Mungkin bisa Anda jelaskan Ibu Ria. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi notaris itu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte notaris, akte otentik. Okay. Antara lain akte korporasi. Akte korporasi itu bisa berupa badan hukum, seperti akte perseroan terbatas, persekutuan modal, karena ada nanti perorangan yang tidak dinotaris, kemudian yayasan, perkumpulan, dan koperasi. Ada yang berupa badan usaha, yaitu berupa persekutuan perdata, persekutuan komanditer, dan persekutuan firma. Nah, itu semua atas perintah undang-undang harus dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris. Jadi sebelum mungkin berhubungan tadi dengan OSS, jadi masyarakat itu yang hendak mendirikan perseroan terbatas itu bisa saja merupakan pendirian ataupun perubahan ataupun merupakan pembubaran, itu datang ke notaris. Jadi pertama-tama datang ke notaris dan memenuhi syarat-syarat sebagai penghadap, artinya kecakapan, kewenangan, kemudian identitas. Nah, sebelum bisa mendirikan PT itu,
atau korporasi itu harus terlebih dahulu mengajukan nama. Nama korporasi. Jadi setiap korporasi yang tadi harus mengajukan permohonan nama untuk mendapatkan persetujuan dari menteri. Nah, kemudian kita bantu untuk memohonkan nama itu ke menteri. Dan apabila sudah ada persetujuan dari menteri, yaitu melalui AHU online, baru bisa dibuat aktenya. Nama yang sudah disetujui itu 60 hari berlakunya. Jadi dalam jangka waktu 60 hari harus didirikan PT itu. Jadi harus dibuat akte-aktenya. Kalau misalnya lewat 60 hari, maka harus dimohonkan kembali. Nah, kemudian setelah aktenya itu dibuat, jadi maka harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, AHU online, melalui AHU online, ke SABH untuk badan hukum atau SABU untuk badan usaha secara elektronik melalui AHU online yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Administrasi Hukum Umum. Nah, kewenangannya ataupun tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dari pendiri ataupun pengurus dari korporasi itu. Tetapi pada umumnya masyarakat itu mempercayakan kepada notaris untuk sebagai kuasa dari pendiri atau pengurus itu. Nah, tapi sebagai kuasa pun kedudukannya dikuatkan oleh undang-undang. Jadi di dalam undang-undang itu selain pendiri ataupun pengurus yang melakukan pendaftaran adalah bisa memberi kuasa kepada notaris. Jadi justru tidak bisa kepada orang lain selain kepada notaris. Baik, selain pendiri, pengurus, dan notaris. Notaris, ya, sebagai kuasa. Nah, kemudian dimohonkanlah secara online dalam jangka waktu, kalau untuk pendirian badan hukum ataupun badan usaha dalam jangka waktu 60 hari. 60 hari. Sejak tanggal akte pendirian. Tetapi khusus untuk yayasan hanya 10 hari. Kalau akte perubahan 30 hari. 30 hari. Harus dimohonkan. Lalu mengapa penting untuk mengurus badan hukum dari sebuah perusahaan? Ya, kalau badan hukum itu diperoleh supaya didaftarkan supaya memperoleh status badan hukum. Status badan hukum. Jadi setelah mendapatkan pengesahan baru dia memperoleh status badan hukum. Apa kemudian yang membedakan sebuah usaha yang berbadan hukum dengan yang tidak berbadan hukum begitu? Ya, hanya mungkin tanggung jawabnya. Ya. Jadi kalau badan hukum itu tergantung juga dari badan hukum yang apa, gitu ya. Kalau badan korporasi itu kan ada yang terdiri dari perorangan, kumpulan orang, dan harta kekayaan dan atau harta kekayaan yang terorganisir. Misalnya, kalau perkumpulan itu badan hukum yang merupakan kumpulan perorangan, kumpulan orang. Kalau yayasan merupakan badan hukum yang merupakan kumpulan harta kekayaan yang terorganisir. Kalau PT, perseroan terbatas, itu ada orang, ada juga harta. Kemudian kalau yayasan itu tidak ada anggota juga ya. Satu lagi, koperasi, yaitu kan sesuai dengan undang-undang perkoperasian. Nah, sejak tahun 2018 ya ada perizinan pelayanan terintegrasi ASS, itu yang semula seperti koperasi. Didaftarkan dulu melalui Kementerian Koperasi. Tapi sejak tahun 2019 itu harus melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian juga badan usaha seperti perseroan komanditer itu dulu juga tidak didaftarkan melalui AHU online. Tapi sejak tahun 2018 itu harus didaftarkan. Ini mungkin untuk supaya, dan pasti ya, untuk supaya terintegrasi. Ya, supaya terpadu. Nah, setelah mendapatkan pengesahan, maka dia kalau untuk badan hukum menjadi badan hukum, sedangkan kalau badan usaha mendapatkan surat keterangan terdaftar. Ya. Mungkin sebagian orang awam begitu ya, belum mengetahui begitu apa yang membedakan begitu antara badan usaha, badan hukum dengan badan usaha begitu, mungkin bisa Anda paparkan. Ya, sebetulnya pada intinya semua untuk berusaha. Ya, pada intinya hanya saja
kedudukan daripada para pendirinya. Misalnya di dalam PT, kalau sudah sudah mendapatkan badan hukum, itu tanggung jawabnya hanya sebatas saham. Kalau misalnya badan usaha yang merupakan CV ya, yang CV itu yang bisa melakukan hubungan hukum hanya pesero aktifnya. Sedangkan pesero diamnya hanya memberikan modal saja. Baik. Ataupun misalnya firma. Nah, kalau firma itu semua bisa melakukan mewakili untuk dan atas nama firma. Baik. Jadi lengkap sekali jawabannya, dan tentu ini menjadi ilmu yang harus dimiliki setiap orang yang ingin mendirikan sebuah usaha begitu ya. Baik. Saya selanjutnya ke Pak Jean Henry Patu yang merupakan Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Sulsel. Mungkin Anda bisa memaparkan kepada kita apa dasar hukum dari perseroan perorangan, Pak ya. Terima kasih, Mas Hendra. Jadi kalau kita berbicara tentang perseroan perorangan. Yang nanti akan selanjutnya saya singkat dengan PP, karena kalau saya sebut perseroan perorangan terlalu panjang, maka mungkin kita bisa kilas balik dulu di tahun 2020. Pada saat itu Presiden Jokowi menandatangani tentang Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di dalam Undang-Undang 1120 itu, khususnya di dalam pasal 153A yang menyatakan bahwa perseroan yang memiliki kriteria disebut sebagai usaha mikro dan kecil boleh didirikan oleh satu orang. Nah, dengan adanya undang-undang ini, maka muncullah petunjuk pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan berusaha. Dilanjutkan dengan PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan perorangan. Nah, kemudian ada lagi namanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata cara pendaftaran perseroan perorangan. Kurang lebihnya ini barangkali dasar hukum yang mendasari adanya perseroan perorangan tersebut. Demikian, Mas Hendra. Tadi disampaikan tata cara pengurusan perseroan perorangan begitu ya. Nanti kita akan tanyakan kembali ke Pak Jean, tapi terlebih dahulu waktunya kita break. Kita akan kembali setelah jeda berikut, dan tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Dari sekian banyak peristiwa terkini, Kita bersama menuju Indonesia maju. ada beberapa yang layak digali lebih dalam. Biasanya serangan fajar. Kasihan anak-anak kita, orang tuanya dianggap monster. Membakar plastik jangan sebagai sebuah kewajaran gitu. Padahal ada bahaya yang terselubung. Ikuti penelusuran fakta dalam Berkas Kompas setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Ada manusia dalam setiap kita yang ingin didengar. Sekarang dia di rumah perasaan yang nonton saja jadi ambiar. Harus positif. Teronjol-teronjol asik gitu loh. Di sini kami hadirkan para manusia dengan segala kemanusiaannya. Aneh, saya bukan penguasa. Yang di demo itu kan Kapolri, Presiden, Menteri di demo. Ini saya Ahmad Dhani. Hampir menyesal tidak jadi istri wapres. Rosi setiap Kamis pukul 8 malam live di Kompas TV. Selamat malam Followers, menemani ruang istirahat Anda. Saat Anda bilang perlu semangat dan kerja keras untuk sukses. Kemenangan juga diperoleh Persib Bandung yang berpesta 4 gol tanpa balas. Saatnya lengkapi perolehan informasi dengan berita olahraga bertabur laga. Kompas Sport Malam. Setiap hari pukul 11 malam. Live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Jika Anda seorang pengusaha di skala rumah tangga misalnya, atau usaha-usaha kecil seperti misalnya
jasa fotografi, kemudian memiliki salon, pencucian mobil dan lain, Anda bisa mengurus perseroan perorangan karena ini terbilang baru karena dimulai di tahun 2021 kabarnya. Dan kita ingin tahu bagaimana gambarannya sejauh ini. Pak, kembali ke Pak Jian Henry sebagai Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Sulsel. Sejauh ini setelah diterapkan begitu bisa mengurus perseroan perorangan istilahnya ya. Sejauh ini gambarannya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan bagaimana pengurusannya, Pak? Ya, sedikit saya gambarkan bahwa kalau kita bandingkan dengan yang tadi disebut Ibu Notaris tentang perseroan terbatas, apa perbedaannya dengan perseroan perorangan? Perseroan perorangan itu bisa didirikan oleh satu orang. Satu orang. Ya. Dan itu sangat mudah dan simpel urusannya karena hanya mengisi form pengisian pendirian yang di aplikasi AHU Online. Jadi mungkin sedikit saya gambarkan bahwa di dalam aplikasi AHU Online itu sudah ada dia memang kotak untuk perseroan perorangan. Ya, jadi tinggal masuk isi nama usahanya. Nah, dengan situ maka akan keluar nanti surat keterangan pendirian. Baik. Nah, dengan surat keterangan pendirian ini cukup membayar dengan 50.000 PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Ya. 50.000 saja. Ya, 50.000. Dan itu tidak perlu ke notaris untuk buat akta. Iya. Ya, kuncinya bahwa hanya mengisi form pengisian pendirian, surat dapat keterangan, maka sahlah usaha kita ini untuk bergerak di bidang usaha kita. Dan pengurusan itu hanya dilakukan lewat aplikasi saja? Jadi aplikasi ini kan bisa di mana saja. Ya. Taruhlah saya orangnya di daerah, bisa dari daerah kita daftar perseroan perorangan. Nah, mau sesuai dengan Undang-Undang 11 2020, dan kami dari Kementerian Hukum, ya ini karena program ini termasuk masih baru, tetapi karena walaupun dia masih baru, ada beberapa catatan yang kami dapat bahwa untuk 24 kabupaten kota, sudah mayoritas sudah pernah mengisi tentang perseroan perorangan. Tapi ya tidak signifikan langsung melonjak, karena sambil kami juga barengi dengan sosialisasi tentang. Jadi kami juga, karena ini masih informasinya mungkin masih belum menyebar luas begitu ya. Karena dasarnya memang seperti yang Mas Hendra tadi bilang bahwa coba kita lihat usaha-usaha teman atau saudara-saudara kita yang di pinggir-pinggir jalan, yang kayak cuci helm, cuci sepatu, cuci mobil, dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa usaha-usaha ini boleh dikata antara hidup dan mati. Ya. Dia hidup, tetapi sebenarnya dia mati. Atau sebaliknya dia mati, tapi masih hidup juga, artinya masih beroperasi. Nah, untuk membangkitkan UMK-UMK ini, maka diberikanlah kemudahan dengan itu. Salah satu keunggulan dari... Keuntungan dan keunggulan ketika seseorang mengurus perseroan perorangan. Keuntungannya adalah bahwa kita melihat ada pemisahan harta kekayaan. Jadi kalau selama ini, mohon maaf, ada yang tersandung tentang korupsi. Yang diangkut itu kan semua. Harta perusahaan, harta pribadi, harta anak, harta dan lain sebagainya, itu diambil semua. Nah, pada perseroan perorangan ini, harta pribadi tidak diganggu-gugat. Karena memang dalam pendaftaran itu, form pendaftaran ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perseroan. Nah, di kemudian hari berdampak pada permasalahan hukum, maka yang diambil adalah harta perseroan. Harta perseroan, bukan harta pribadi. Ya. Nah, selama ini kan ya mau pribadi mau perseroan semua diangkut. Itulah keunggulan. Itulah keunggulan dari perseroan perorangan begitu ya, memisahkan antara harta pribadi dengan harta perseroan begitu. Dan mengurusnya pun mudah, 50.000 juga. Betul, Mas Hendra. Ada pajak per tahun mungkin? Cukup hanya membayar 50.000 pada saat pendirian. Pendirian, setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah, di kemudian hari UMK ini
apabila dia punya modal lebih dari 5 miliar, ya, harus meningkat menjadi PT perseroan terbatas. Baik, harus meningkat. Ya, tidak boleh lagi karena sudah keenakan di perseroan perorangan, sudah 10 miliar pemasukan, sudah biar kita di perseroan perorangan saja karena tidak bayar itu apa-apa. Udah harus masuk ke PT harus gitu masuk ya? ke PT dan itu berhubungan dengan notaris. Baik. Aktanya. Penting sekali lagi mungkin untuk menyampaikan alamat aplikasi yang kemudian orang-orang yang sedang menyaksikan ini yang tergugah hatinya untuk mengurus perseroan perorangan itu di mana? Ya, cukup mengklik atau masuk di mana, apakah di Chrome atau di mana. Langsung di situ AHU online. AHU online. .go.id. AHU online. Ya, AHU. Ya, kadang bilang orang abu. Ya. Jadi administrasi hukum umum. Nah, online.go.id. Nanti dia muncul akan banyak dia kotak-kotak. Layanan. Ya. Kita pilih bentuk layanan. Jadi di kami di Kementerian Hukum khususnya di yang tadi Ibu Notaris bilang Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ada kurang lebih 300 sekian aplikasi. Baik. Dan itu semua, jadi pelayanan kami sekarang tidak ada namanya face to face. Semua by aplikasi. Cuman kebanyakan memang aplikasi kami bermuaranya ke notaris. Baik, bermuara ke notaris. Ya, jadi memang kami hanya menyiapkan aplikasi, tapi pada saat nanti ada klien atau siapa yang harusnya ke notaris karena mereka yang punya aplikasi. Baik, untuk Anda yang menyaksikan ini bisa langsung membuka AHU online dan mencari administrasi hukum umum di sana begitu ya. Baik, tadi disebutkan begitu ya, ketika tersandung masalah di masa yang akan datang, ada kasus pencucian uang misalnya begitu ya, maka yang akan diambil hanya perseroan saja begitu ya, harta pribadi tidak. Nah, saya ingin ke OJK nih, OJK yang sudah terhubung dengan kita dengan via Zoom, Pak Patahudin, Direktur Pengawasan LJK Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua. Nah, mungkin Pak Patahudin bisa memaparkan terlebih dahulu begitu ya kepada kita semua definisi tindak pidana pencucian uang itu seperti apa sebenarnya Pak Patahudin? Baik, terima kasih Mas Hendra. Selamat siang Bapak dan Ibu narasumber yang ada di studio. Salam sehat buat kita semua. Ya, salam sehat. Iya, begitu juga yang pemirsa Kompas TV ya. Iya Pak Hendra, sebelum kita bicara mengenai tindak pidana pencucian uang, ada barangkali kita memahami dulu apa sih pencucian uang itu. Jadi nampaknya bukan hanya pakaian dicuci, tapi uang juga bisa dilakukan pencucian ini. Jadi intinya saya kira yang namanya pencucian uang ini satu upaya sebetulnya yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut ini seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Padahal sebetulnya itu sumbernya berasal dari hal-hal yang melanggar undang-undang sebetulnya. Nah, kalau kita bicara tindak pidana pencucian uang ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Paling tidak saya kira ada 3 pasal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya bahwa setiap yang melakukan tindak pidana pencucian uang ini akan dikenakan pidana penjara bervariasi tergantung dari bagaimana melakukan tindak pidana pencucian uang tadi. Misalnya di pasal 3 itu di situ disebutkan bahwa setiap orang yang menempatkan, kemudian mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, kemudian membayarkan, menghibahkan, menitipkan, atau membawa ke luar negeri, atau mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, ini dikenakan
pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling tidak 10 miliar. Jadi ini tergantung dari seberapa apa yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana tadi. Kemudian untuk di pasal 4 juga sama intinya saya kira setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau sumber lokasi peruntukan pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya dari harta kekayaan tadi itu dikenakan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda 5 miliar. Begitu juga dengan di pasal 5. Ini yang tadi, kalau tadi itu adalah yang melakukan, sekarang yang menerima. Jadi penerima pun dijerat dengan pasal 5 di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Pak Fatahudin, lalu bagaimana peran yang diambil oleh OJK untuk kemudian mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang begitu, Pak? Iya. Jadi saya kira di sini peran OJK kalau tadi saya kira dari Bapak dan Ibu dari narasumber dari sisi perizinan saya kira ya bagaimana saya kira pemerintah sekarang kan mendorong bagaimana supaya segera pemulihan ekonomi, tetapi yang paling penting saya kira bagaimana supaya sumber tadi tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang ya. Jadi kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tadi tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, di situ memang OJK diberi kewenangan selaku otoritas yang melakukan pengawasan, pengaturan dan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor. Dalam hal ini pihak pelapor ini ada bank, kemudian ada perusahaan pembiayaan, ada perusahaan asuransi, kemudian ada dana pensiun, ada perusahaan efek, ada manajemen investasi, kustodian dan wali awas. Jadi saya kira banyak pihak yang melakukan pelaporan yang merupakan kewenangan dari OJK untuk melakukan pengawasan. Nah, dari hal ini saya kira salah satu yang menjadi tugas lain adalah bagaimana OJK melakukan atau menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa. Jadi setiap orang yang melakukan transaksi di lembaga jasa keuangan itu lembaga jasa keuangan wajib mengetahui nasabahnya. Kita kenal dengan know your customer. Jadi setiap lembaga jasa keuangan wajib memahami nasabah dari yang bersangkutan. Baik. Kemudian yang lain saya kira peran OJK bagaimana supaya hasil pelaksanaan pengawasan tadi itu mempunyai kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur yang disampaikan kepada PPATK. Jadi hasil dari pengawasan OJK itu dilaporkan kepada PPATK. Bentuk laporannya saya kira dari lembaga jasa keuangan itu ada yang namanya laporan transaksi keuangan mencurigakan. Jadi setiap transaksi di lembaga jasa keuangan yang dilakukan di luar profil nasabah, misalnya seorang nasabah bank misalnya dalam hal ini transaksinya katakanlah dari gaji 10 juta, 20 juta, tetapi tiba-tiba ada transaksi yang di luar itu, misalnya 500 juta. Yang kemudian mencurigakan begitu ya? Yang mencurigakan. Nah inilah kewajiban dari lembaga jasa keuangan untuk melaporkan kepada PPATK. Nah bukan hanya itu, tetapi ada beberapa laporan lain seperti laporan transaksi keuangan tunai. Ya, untuk transaksi tunai juga wajib dilaporkan. Baik. Kemudian laporan transaksi keuangan transfer dana juga seperti itu. Jadi saya kira inilah upaya dilakukan oleh OJK selaku otoritas bagaimana supaya tindak pidana pencucian ini dapat
dihindari saja. Baik, berbagai upaya dilakukan oleh OJK begitu ya, dari Pak Fatahudin tadi, dari pihak OJK menyampaikan upaya dilakukan ini untuk kemudian bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pencucian uang begitu ya, tindak pidana pencucian uang. Masih akan kami lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Dari sekian banyak peristiwa terkini, Kita bersama menuju Indonesia maju. ada beberapa yang layak digali lebih dalam. Biasanya serangan fajar. Kasihan anak-anak kita, orang tuanya dianggap monster. Membakar plastik jangan sebagai sebuah kewajaran gitu. Padahal ada bahaya yang terselubung. Ikuti penelusuran fakta dalam Berkas Kompas setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Ada manusia dalam setiap kita yang ingin didengar. Sekarang dia di rumah perasaan yang nonton saja jadi ambiar. Harus positif. Teronjol-teronjol asik gitu loh. Di sini kami hadirkan para manusia dengan segala kemanusiaannya. Aneh, saya bukan penguasa. Yang di demo itu kan Kapolri, Presiden, Menteri di demo. Ini saya Ahmad Dhani. Hampir menyesal tidak jadi istri wapres. Rosi setiap Kamis pukul 8 malam live di Kompas TV. Selamat malam Followers, menemani ruang istirahat Anda. Saat Anda bilang perlu semangat dan kerja keras untuk sukses. Kemenangan juga diperoleh Persib Bandung yang berpesta 4 gol tanpa balas. Saatnya lengkapi perolehan informasi dengan berita olahraga bertabur laga. Kompas Sport Malam. Setiap hari pukul 11 malam. Live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Anda tidak ingin menjadi korban dari sejumlah aktivitas ilegal. 1.697 handphone diimpor secara ilegal. Waspadalah, ikuti investigasi mendalam dan akurat berbagai fenomena pelanggaran hukum. Cemburu karena dia sering main sama cowok-cowok lain. Mbak, tadi tuh Mbak bilang transfer kayak gitu kan. Target setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan kami masih berbincang terkait dengan layanan administrasi hukum umum di wilayah Sulawesi Selatan. Saya kembali ke Pak Al-Ghazali dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Mungkin bisa Anda paparkan Pak Al-Ghazali bagaimana pemerintah Kota Makassar mendorong peningkatan investasi di Kota Makassar ini, kemudian agar yang tercipta begitu ya, ramah investasi di Kota Makassar. Oke, baik Pak Andra. Jadi sebelum kita berbicara langkah-langkahnya, tentu harus ada indikator dulu yang menilai. Jadi dari tahun 2019 dulu kita lihat berbicara data dan angka, pertumbuhan ekonomi di Makassar itu pernah di poinnya 8,7 atau 9 kalau nggak salah. Sedangkan standar nasional cuma di 6. Oke. Kita tertinggi di Indonesia malahan. Setelah COVID ini di 2020 memang sangat drastis turunnya. Saya rasa ini semua kabupaten kota di angka hampir 2. Di 2021 saya lihat standar nasional ini 3, dan Makassar itu saya lihat kemarin datanya dari Bapeda itu sudah di atas nasional juga. Oke. Jadi dan hasil indikator layanan publik baik dari Kemenpan itu kami sudah berada di penilaian A-. Jadi dari 2016 pernah kategori C ini sangat kurang bagus bagi kami. Ya. Jadi 2017 hingga sekarang kita di A-. Tinggal 1 poin lagi jadi A bulat. Nah, itu sudah pelayanan prima.
Jadi visi kami, visi pemerintah kota sekarang khususnya di PTSP ini terciptanya iklim investasi yang kondusif. Bagaimana untuk mewujudkan itu? Kami dulu sudah pernah membuat PTSP Bintang 5. Ternyata dari pusat mengeluarkan mall pelayanan publik. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini Makassar akan membangun namanya mall pelayanan publik atau government center. Yang sudah dianggarkan kalau tidak salah kemarin di 200-an miliar dengan 8 lantai. Jadi di sana sudah akan bergabung untuk menyatukan atau terintegrasinya semua layanan publik. Baik Kemenkumham juga nanti bisa ada di sana untuk layanan seperti paspor, imigrasinya. Terus ada pendaftaran hak paten, itu juga bisa. Jadi masyarakat tidak perlu kesana kemari lagi begitu ya untuk mengurus sesuatu. Jadi di satu tempat semuanya ada di situ ya pelayanannya. Jadi yang namanya mall pelayanan publik itu selain dari pemerintah Kota Makassar, ada juga instansi vertikal seperti kementerian. Apakah dia juga perbankan ada di dalam atau pelayanan seperti layanan BPJS itu juga sudah bisa di situ. Jadi semakin mudah layanan berusaha yang pemerintah Makassar ciptakan, ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi menjadi iklim yang kondusif. Iklim yang kondusif dan ramah begitu ya. Ramah investasi. Dan apakah termasuk ramah ketika ada usaha yang kemudian dalam mengurus badan hukum ditolak? Bagaimana? Apakah ada potensi ketika mengurus usaha badan hukum itu mendapat penolakan begitu? Entah syaratnya mungkin yang tidak terpenuhi atau bagaimana? Yang menolak sekarang ini by system. By system ya langsung. Jadi ya, jika tidak memenuhi persyaratan, perlu diedukasi kembali. Pola yang lama itu kita membawa berkas ke PTSP. Sekarang kita daftar sendiri. Semua berkas sudah arsip digital. Apa yang persyaratannya harus diupload. Sepanjang semua persyaratan yang terpenuhi, maka akan disetujui begitu, validasi begitu ya. Jadi ini ada lagi satu yang perlu diedukasi dengan sistem pelayanan yang sekarang, OSS berbasis resiko namanya. Jadi tidak ada lagi istilah izin gangguan, izin usaha perdagangan. Yang ada sekarang berbasis resiko namanya. Jadi ada resiko rendah, menengah tinggi dan tinggi. Dan ini akan lari juga kewenangannya bisa ada di kabupaten kota, ada bisa di provinsi, ada bisa di kementerian. Jadi nggak ada lagi istilah izin. Semua nomor induk berbasis risiko. Jadi sebenarnya ketika seseorang tidak gagap teknologi, ini akan terasa mudah begitu ya. Kembali lagi pada seseorangnya, ketika dia gagap teknologi, ini akan menjadi hal yang sulit begitu. Seperti Pak Hendra tadi katakan, usaha-usaha yang di pinggir jalan itu kalau dia perorangan, kalau dia tidak gagap teknologi, paling lama 10 menit selesai. Tanpa harus ke PTSP, Pak. Betul. Dia kategorinya rendah, Pak. Cuma modalnya yang tadi itu NPWP, KTP, email, nomor telepon. Baik, saya kembali ke Ibu Ria sebagai seorang notaris begitu ya. Kapan akta korporasi itu harus didaftarkan dan sebenarnya apa yang kemudian menjadi persyaratan yang sejauh ini di lapangan itu banyak tidak dipenuhi oleh pelaku-pelaku usaha, Bu? Ya. Jadi kalau notaris itu bekerja sebelum membuat akte itu semua harus lengkap. Semua harus lengkap termasuk syarat-syarat untuk pendaftarannya. Sehingga tidak akan ada kendali, mengingat juga pendaftaran itu kan terbatas. Kalau untuk pendirian, apalagi pendirian yayasan, hanya 10 hari. Harus sudah, kalau tidak kembali lagi harus diulang. Nah, jadi untuk itu sebelumnya notaris itu sudah siap. Semua syarat-syarat dipenuhi. Penghadapnya, NPWP-nya, KTP-nya, salinan aktanya, kemudian pernyataan-pernyataannya, misalnya yang berkaitan dengan tempat tempat kedudukannya,
dan sebagainya. Jadi notaris itu seperti itu bekerjanya. Baik. Jadi tidak masalah. Jadi lancar-lancar saja. Lancar-lancar saja begitu ya. Jadi diawali dengan memang harus lengkap semua. Kalau tidak lengkap ya jangan jalan dulu. Tapi sejauh ini tantangan dan kendala yang biasa dihadapi oleh notaris dalam hal pengurusan seperti itu apa yang dirasakan? Ya, sekarang sih lancar ya. Artinya dengan AHU online. Okay. Ya, yang menjadi kendala biasanya jaringan. Jaringan. Ya, jaringan. Hanya jaringan sebetulnya. Ya, kadang-kadang juga ada permasalahan, misalnya untuk perbaikan jaringan dan sebagainya, perbaikan sistem ya. Tapi itu hanya sebentar saja. Ya, karena kan mungkin juga AHU juga memperhatikan pelayanan yang memang memerlukan jangka waktu. Okay. Jangan sampai karena perbaikan yang terlalu lama banyak juga merugikan badan hukum ataupun badan usaha yang tidak bisa didaftarkan. Yang kemudian juga banyak ingin diketahui oleh masyarakat adalah biaya, kisaran biayanya mungkin ada mungkin bisa sedikit gambaran kisaran biayanya dalam mengurus akta korporasi itu kisaran berapa? Ya, jadi kalau notaris itu mengenai biayanya kan sudah diatur oleh undang-undang. Okay. Jadi dalam UU JN itu diatur pasal 36 ya. Diatur untuk yang sampai 100 juta itu 2,5%. Jadi 2.500.000. Kemudian untuk sampai dengan 1 miliar ya kalau tidak salah. Itu 1,5%. 1 miliar ke atas itu 1%. Itu seperti itu persentasinya. Okay. Baik, jadi tergantung dana jumlah investasi begitu ya, kemudian nanti disesuaikan dengan persenan yang sesuai ketentuan yang sudah diatur begitu ya. Sudah diatur, kita tidak keluar dari itu. Baik, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi lebih lanjut dengan obrolan yang lebih menarik di jeda berikut. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Dari sekian banyak peristiwa terkini, kita bersama menuju Indonesia maju. Ada beberapa yang layak digali lebih dalam. Biasanya serangan pajar. Kasihan anak-anak kita, orang tuanya dianggap monster. Membakar plastik jangan sebagai sebuah kewajaran. Padahal ada bahaya yang terselubung. Ikuti penelusuran fakta dalam Berkas Kompas setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Ada manusia dalam setiap kita yang ingin didengar. Sekarang dia di rumah perasaan yang nonton saja jadi ambiar. Harus positif. Teronjol-teronjol asik gitu loh. Di sini kami hadirkan para manusia dengan segala kemanusiaannya. Aneh, saya bukan penguasa yang di demo itu kan Kapolri, Presiden, Menteri di demo. Ini saya Ahmad Dhani. Hampir menyesal tidak jadi istri wapres. Rosi setiap Kamis pukul 8 malam live di Kompas TV. Selamat malam Followers, menemani ruang istirahat Anda. Saat Anda bilang perlu semangat dan kerja keras untuk sukses. Kemenangan juga diperoleh Persib Bandung yang berpesta 4 gol tanpa balas. Saatnya lengkapi perolehan informasi dengan berita olahraga bertabur laga. Kompas Sport Malam. Setiap hari pukul 11 malam. Live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Anda tidak ingin menjadi korban dari sejumlah aktivitas ilegal. 1.697 handphone diimpor secara ilegal. Waspadalah, ikuti investigasi mendalam dan akurat berbagai fenomena pelanggaran hukum. Cemburu karena dia sering main sama cowok-cowok lain. Enggak, tadi tuh Mbak bilang transfer kayak gitu kan. Target setiap Rabu pukul 10:30 malam di Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel dan masih berbincang terkait dengan layanan administrasi hukum umum di wilayah Sulawesi Selatan. Sebelum saya ke pihak Kemenkumham, saya terlebih dahulu ke pihak OJK begitu.
Ada Pak Patahudin yang masih bersama kita di saat ini via Zoom. Kembali saya ingin menanyakan, mungkin penanggulangan tindak pidana pencucian uang ini menjadi isu penting begitu Pak Patahudin. Mengapa kemudian ini menjadi perhatian serius dari OJK, Pak? Iya, terima kasih. Jadi saya kira paling tidak ada 3 hal ya yang perlu kita perhatikan. Pertama dari sisi sektor jasa keuangan sendiri. Jadi kita tahu sektor jasa keuangan merupakan bisnis kepercayaan. Nah, kalau masyarakat tidak percaya dengan lembaga jasa keuangan, maka ya bisa jadi masyarakat akan menghindar. Oleh karena itu, ini menjadi penting penanganan TPPU. Itu yang pertama. Yang kedua, peran lembaga jasa keuangan sebagai pihak pelapor. Nah, saya kira LJK sebagai garda terdepan, dialah yang memahami, mengetahui, dan berinteraksi langsung dengan nasabahnya. Sehingga mereka yang punya peran paling depan. Seperti tadi saya sampaikan juga bahwa LJK salah satu kewajiban adalah pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Nah, makanya OJK menjadi penting karena kalau ini tidak dilakukan oleh LJK, maka tadi kembali lembaga jasa keuangan menjadi tidak dipercaya, padahal kita tahu bahwa lembaga jasa keuangan merupakan bisnis kepercayaan. Nah, yang ketiga dan yang paling penting dan relevan saya kira dengan diskusi kita hari ini, bahwa tujuan akhir dari penerapan APU anti pencucian uang itu adalah bagaimana meningkatkan iklim berinvestasi. Oke. Jadi saya kira sangat relevan karena ketika ini tidak dijalankan atau dengan menjalankan APU oleh lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK, berarti masyarakat yang akan berinvestasi percaya terhadap adanya penegakan hukum. Oleh karena itu, saya kira dengan OJK melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan melakukan proses mekanisme bagaimana supaya menghindari tindak pidana pencucian uang, maka para investor tentunya lebih percaya terhadap kondisi investasi kita di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan saya kira. Baik. Mungkin itu yang menjadi konsen kita di OJK. Sekaligus poin terakhir, mungkin Pak Patahudin, Anda ingin menyampaikan pesan penting apa terkait dengan tema kita di hari ini kepada masyarakat? Iya, jadi saya kira pemerintah sekarang dengan giat-giatnya saya kira bagaimana selepas pandemi ini melakukan pemulihan ekonomi. Jadi saya kira tadi dari para narasumber sudah menyampaikan bagaimana mempermudah izin, tetapi yang lebih penting bagi kami di OJK, para investor tentunya percaya dengan lembaga jasa keuangan sehingga di dalam melakukan investasi sudah ada kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Jadi saya kira kembali bahwa dengan penerapan APU yang baik, tentunya akan mendorong meningkatkan investasi di Indonesia termasuk di daerah Sulawesi Selatan. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Patahudin. Saya kembali ke Pak Jan Henry dari Kemenkumham, begitu ya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pihak AHU begitu kepada masyarakat untuk kemudian mempermudah pelayanan ini dan masyarakat pun memacu masyarakat untuk mengurus perseroan perorangan dan lain-lain begitu. Baik, terima kasih Mas Hendra. Jadi kalau kita bicara tentang perseroan perorangan, saya kira bahwa pemerintah saat ini memang mengakomodir usaha-usaha yang kecil
Ya, salah satunya adalah yang di pinggir-pinggir jalan. Bagaimana pemerintah bisa mencakup itu semua. Nah, dengan perseroan perorangan, saya kira bahwa pemerintah sangat antusias untuk memberikan layanan dengan syarat-syarat yang sangat mudah sekali. Hanya PNBP 50.000. Nah, ini hanya by aplikasi, jadi ya karena by aplikasi seperti yang tadi Pak Al bilang dan Bu Ria bahwa memang kendalanya adalah di jaringan. Ya. Kita sambil salah satu contoh di daerah-daerah terpencil yang saudara-saudara kita yang memang mempunyai usaha-usaha kecil, tetapi untuk mengakses internet sangat susah. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi begini? Saya kira ini mungkin nanti jadi memang dari kami Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Jadi sambil berjalan proses perseroan perorangan ini, kami juga sambil berjalan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu contohnya nanti kami akan melaksanakan kegiatan di Hotel Gambara berkaitan dengan bagaimana yang tadi dibilang dari Pak Patahudin bahwa proses TPPU itu diawali oleh penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris. Notaris dalam hal ini memegang peranan penting dalam hal TPPU dan TPPT, tindak pidana pendanaan terorisme. Jadi memang dalam hal ini notaris yang diberikan kewenangan untuk mengidentifikasi kliennya dalam hal ini apakah dia hal yang dia laporkan adalah tergantung dari masuk dalam kategori TPPU atau TPPT. Demikian barangkali, Mas. Baik, berarti perlu kejelihan juga nih dari pihak notaris begitu ya, untuk mengamati agar kemudian peran bisa menghindari TPPU dan juga pendanaan teroris begitu ya, begitu. Nah, mungkin dari seorang notaris sebagai closing statement begitu, pesan penting apa yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita hari ini? Ya, baik. Jadi saya ini sudah ada catatan. Jadi notaris itu mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendaftaran korporasi baik berupa badan hukum maupun badan usaha melalui AHU online. Kemudian yang kedua adalah dalam pelaksanaan jabatannya sebagai notaris membuat akta korporasi membantu mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia. Oke, baik. Mudah-mudahan ini juga menyadarkan masyarakat kemudian untuk bisa mengurus badan hukum korporasi begitu ya? Iya. Baik. Saya ke Pak Al-Ghazali terakhir mungkin agar supaya bisa mendorong masyarakat untuk kemudian mau mengurus usaha yang berbadan hukum seperti apa, Pak? Silakan sebagai closing statement. Sebelum closing statement, jadi saya sambung dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi pertumbuhan ekonomi tadi itu sebagai salah satu indikator penilaian bahwa layanan suatu daerah itu bagus apa tidak. Kita akan memburu di poin A bula tadi. Makanya ada moto dari pemerintah kota khususnya di PTSP itu terwujudnya iklim ramah investasi. Terwujudnya pelayanan prima karena kita yang buru ini tinggal primanya. Untuk mengejar pelayanan prima dengan A bula tadi ini kami akan hadir dengan wajah baru dengan mall pelayanan publik yang menyatukan semua layanan-layanan bukan cuma di pemerintah kota. Di situ ada kementerian, ada perseroan, perseroda, di situ ada perbankan di dalamnya. Ini guna mempercepat segala layanan yang terintegrasi demi menciptakan pertumbuhan ekonomi dan ramah investasi. Yang terakhir mungkin saya sampaikan daftar Ki-Isinta sendiri di oss.go.id dan cetak Ki sendiri juga. Baik, jadi mudah dilakukan ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Patahudin, Direktur Pengawasan LJK Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua yang bergabung via Zoom. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan selamat beraktivitas kembali. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga yang sudah ada di studio kita, ada Pak Jean, ada Pak Muhammad Al-Ghazali dan juga Ibu Ria yang sudah hadir bersama kita di kesempatan hari ini. Semoga perbincangan kita ini mendatangkan banyak manfaat dan ilmu pengetahuan bagi para penonton dimanapun berada. Kami tutup perbincangan kami di kesempatan hari ini dan terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini. Jangan lupa dimanapun Anda berada tetap terapkan protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Saya Hendra Bakti, pamit. Sampai jumpa. Terima kasih.
Kompas TV, independen, terpercaya.